Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darwin Ibrahim dari kelas A Pendidikan Biologi. Baik, pada video kali ini saya akan membahas hukum Newton tentang gerak. Isaac Newton merupakan seorang fisikawan kebangsaan Inggris yang mencetuskan 3 hukum tentang gerak. Ketiganya dibagi menjadi hukum pertama Newton, hukum kedua Newton, dan hukum ketiga Newton. Baik, hukum pertama Newton. Hukum pertama Newton berbunyi bahwa setiap benda akan memiliki kecepatan yang konstan kecuali ada gaya yang resultannya tidak nol bekerja pada benda tersebut. Nah, apabila jumlah seluruh gaya bekerja pada benda itu sama dengan nol atau biasa disebut resultan gaya nol, maka benda itu akan tetap diam atau benda itu akan bergerak dengan kecepatan tetap atau tidak mengalami percepatan. Baik, contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika seseorang yang berada dalam mobil yang sedang melaju kencang dan tiba-tiba mobil direm mendadak. Nah, fenomena itu menggambarkan bahwa seorang yang diam dalam mobil namun karena ada gaya rem melawan ke belakang menyebabkan resultan gaya tidak nol sehingga penumpang terdorong ke depan karena berusaha mempertahankan kelembaman dan atau inersianya. Hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton berbunyi bahwa jika sebuah benda dengan massa m mendapatkan gaya sebesar F, maka benda mengalami percepatan atau A yang besarnya berbanding lurus terhadap F dan berbanding terbalik terhadap massa benda atau M. Secara matematis, pernyataan itu dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, A sama dengan F per M. A merupakan percepatan benda. F gaya yang diberikan terhadap benda atau N. M adalah massa benda atau dalam satuan kilogram. Nah, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila kita memberikan gaya terhadap benda yang diam menjadi bergerak, maka semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar pula percepatan yang dialami benda. Nah, percepatan benda juga dipengaruhi oleh massa benda. Jika massa benda semakin besar, maka percepatan benda semakin kecil. Hal inilah yang dimaksud percepatan benda berbanding terbalik dengan massa benda. Hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton berbunyi bahwa gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki nilai yang sama segaris namun berlawanan. Artinya, jika ada benda A yang memberi gaya sebesar F pada benda B, maka benda B akan memberi gaya sebesar negatif F kepada benda A. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada peristiwa orang berenang. Nah, gaya aksi tangan ke air mengakibatkan gaya reaksi dari air ke tangan dengan besar gaya yang sama. Namun, arah gaya yang berlawanan sehingga orang tersebut akan terdorong ke depan meskipun tangannya mengayuh ke belakang. Karena massa air jauh lebih besar daripada massa orang, maka percepatan yang dialami orang akan jauh lebih besar daripada percepatan yang dialami air. Baik, hubungan antara konsep ilmu biologi dengan fisika. Biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang benda hidup, sedangkan fisika merupakan ilmu yang memahami tentang interaksi alam dan penyebab interaksi tersebut. Biologi dengan fisika ini merupakan cabang ilmu yang menghasilkan cabang ilmu biofisika dan fisika medis. Nah, contoh hubungan biologi dengan hukum Newton ilmu fisika yaitu terdapat pada bidang olahraga basketball. Nah, permainan bola basket ini adalah jenis olahraga yang berhubungan dengan gerak. Seperti kita ketahui, gerak dalam ilmu biologi yaitu tanggapan atau respon terhadap rangsangan
baik dari dalam maupun dari luar. Nah, di saat kita bergerak, maka otot kita berkontraksi, sehingga mampu menggerakkan tulang. Nah, pada olahraga basketball ini, kita akan mengetahui keterkaitan antara biologi dengan hukum Newton. Nah, baik, yang pertama, pada saat pemain melakukan gerakan lay up, pemain telah melakukan penerapan hukum 1 Newton, yaitu bola yang dibawa lari oleh pemain mempunyai kecepatan sama dengan kecepatan pemain itu. Nah, ketika dilepas, bola akan meneruskan gerakannya dengan kecepatan semula, sehingga bola dapat meluncur ke dalam keranjang. Penerapan hukum Newton kedua. Nah, pada permainan bola basket, pada saat pemain melakukan gerakan mengumpan bola, perubahan gerak terjadi dipengaruhi oleh besar gaya bola yang datang. Nah, pemain akan secepat mungkin mengambil posisi apa yang akan dilakukan. Apabila pemain tersebut menginginkan suatu lemparan yang keras, maka yang harus dilakukan adalah memperbesar gaya sehingga dapat menimbulkan percepatan lebih cepat. Nah, seorang pemain harus dapat memprediksi posisi kawan dengan akurat. Penerapan hukum 3 Newton. Yang dilakukan pemain adalah pada saat pemain mendribble bola, saat bola dilepaskan oleh pemain, gaya gravitasi bumi menariknya jatuh ke lantai. Nah, ketika bola bertumbukan dengan lantai, bola memberikan gaya pada lantai atau gaya aksi. Nah, sebagai akibatnya, lantai memberikan reaksi melawan gaya aksi. Gaya yang diberikan lantai ini disebut gaya reaksi yang besarnya sama dengan gaya aksi. Selain penerapan dalam ilmu fisika, pada olahraga bola basket juga menerapkan ilmu biologi. Yang sudah seperti saya jelaskan tadi, yaitu sistem gerak otot pada tubuh pemain. Nah, pada saat seseorang melakukan olahraga bola basket, pada gerakan awal tangan memegang bola, maka otot pada lengan melakukan relaksasi. Kemudian pada saat pemain menangkap umpan bola yang diberikan, tangan akan tertarik ke atas dengan posisi tangan menyangga bola dalam keadaan lurus. Nah, pada posisi seperti ini, otot bicep akan berelaksasi dan otot tricep berkontraksi. Nah, gerakan menangkap bola di atas kepala disertai gerakan tubuh secara cepat turun ke bawah, maka pada posisi ini otot tricep berelaksasi dan otot bicep berkontraksi. Nah, kemudian dari posisi jongkok, badan bangkit menuju posisi berdiri. Pada saat mengumpan bola dengan bola tetap disangga, maka pada posisi ini otot bicep akan berelaksasi dan otot tricep akan berkontraksi. Baik, itulah pembahasan hukum Newton tentang gerak. Demikian tentang pembahasan pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.